Sometimes tuh ada orang-orang di mana mereka udah kebiasaan banget bohong dan itu udah menjadi karakternya mereka gitu ya. Beberapa waktu yang lalu aku dikasih kesempatan untuk bertemu dengan orang yang seperti itu gitu. Di waktu yang sangat singkat di mana aku kenal dengan orang ini, dia berbohong begitu banyaknya dan begitu convincingnya, sangat-sangat meyakinkan sampai akhirnya waktu dia bilang bahwa ibunya meninggal gitu, aku juga akhirnya ngasih uang duka sama dia gitu. Dan luar biasa, 2 hari kemudian aku dikasih tahu bahwa enggak, ibunya enggak meninggal. Waktu akhirnya aku confront orangnya, udah pasti ya, karena kalau umpamanya orang udah kebanyakan berbohong, pasti cara berbicara mereka itu amat sangat pinter banget. Dan yang luar biasa waktu itu saya dikasih chattingan yang sangat panjang sekali, but you know what, at this time, kalau umpamanya pernah dengar sebutannya, your action speaks so loud, I cannot hear what you say. Dan waktu itu saya cuma bilang sama dia aja untuk oke, kalau umpamanya kamu betul-betul menyesal dengan perbuatan kamu, I think sudah seharusnya kita bertemu dan kamu katakan itu langsung ke depan muka saya. Dan ya of course, kalau umpamanya dia betul-betul niat dengan itu, dia akan mengembalikan juga dong uang dukanya, ya nggak? Nah, tapi gini, dua hal sebenarnya. Aku kan sharing ini ya dengan salah satu Romo teman saya, Romo Fabio di Vietnam, dan saya bilang gitu ya, orang macam apa gitu ya, apa yang terjadi dengan masa lalunya dia sampai dia bisa berbohong mengenai ibunya meninggal. Karena kalau umpamanya anak yang atau siapapun itu, kalau umpamanya ditanyain bagaimana kabar ibumu atau apa harapanmu untuk ibumu, yang ada kan pasti mereka akan mendoakan segala sesuatu yang baik, ya nggak, ibu saya sehat-sehat, ibu saya umur panjang, bahagia. Tapi yang ini itu malah kesannya mengeksploitasi. Jadi si Romo juga bercerita, ya udah pasti dia punya kepahitan yang luar biasa sekali dengan ibunya, ya antara itu atau ya mungkin secara didikan yang nggak benar gitu loh. Nah tapi poinnya itu adalah hidupnya dia gitu ya. Sekarang itu hidupnya aku, contoh ya, hidupnya aku itu bagaimana? Aku pun bertanya pada diri sendiri, Helen, kalau ini terjadi lagi pada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Karena aku tahu banyak sekali orang itu karena mengalami kebohongan demi kebohongan, yang ada akhirnya mereka menjadi keras gitu loh hatinya. Ya tentunya kita belajar juga dari pengalaman, ya enggak? Tapi kalau dikasih lagi sebuah keadaan yang mirip-mirip gitu ya, ada yang datang untuk minta bantuan, apakah saya akan memberikan bantuan tersebut? Ada seorang wanita itu, dia melihat ada ular di dalam sebuah api unggun, ularnya lagi merintih-rintih, lalu dia pergi dan membantu ular itu gitu ya, ngambil ular itu untuk keluar, dan ternyata ular itu langsung mematok tangannya dan langsung kesakitan, dia lepas lagi, ularnya jatuh lagi di dalam api. Yang terjadi adalah dia pergi mengambil kayu, lalu dia bantu ularnya untuk keluar dari api tersebut, lalu ular itu langsung masuk ke dalam semak belukar. Ada satu orang di situ yang melihat tindakan perempuan itu dan dia merasa sangat aneh gitu ya, mungkin juga bodoh. Jadi dia tanya pada wanita itu, kenapa engkau melakukan itu padahal tadi engkau baru saja dilukai oleh ular tersebut. Dan dia bilang bahwa nature dari ular itu adalah seperti itu, dia akan menggigit, menyerang gitu. Tapi nature dari saya itu adalah saya akan selalu membantu. Saya tidak akan merubah karakter saya hanya karena saya pernah disakiti sebelumnya. Well, so yeah, I totally agree dengan itu. Saya setuju sekali. Saya rasa untuk berbuat baik kepada seseorang itu nggak akan ada batasnya, dan juga kita nggak perlu takut untuk melakukan itu, walaupun sebelumnya mungkin udah pernah dibohongin, udah pernah disakitin, diapain, I don't know. It's your life, tapi aku rasa kalau memang kita bisa membantu seseorang
apapun konsekuensinya ya lakukan aja, ya enggak? Toh ada dibilang bahwa tidak ada orang yang akan jatuh miskin hanya karena dia membantu orang lain. I hope you like the video. There is a third part to it, tentang apa yang terjadi jika seseorang terus-menerus melakukan kebohongan, apa yang terjadi dengan hidupnya dia. Let's just wait for it. Thank you.